Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Afrizal yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang hubungan hadis tentang niat dan pendidikan. Yang pertama, kita akan mengetahui hadis tentang niat dan pendidikan yang berbunyi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang memiliki arti yaitu sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis tersebut memiliki kandungan yang sangat bermakna bagi kehidupan kita. Yang pertama, amalan bergantung pada niatnya. Sebuah amalan dianggap sah secara syar'i dan mendapatkan pahala apabila didasari oleh niat yang benar. Niat merupakan sesuatu perlakuan yang ada di dalam hati yang berfungsi untuk membedakan beragam jenis ibadah satu sama lain. Jika dikaitkan dengan pendidikan, seperti kita berniat untuk thalabul ilmi, maka apa yang kita dapatkan yaitu thalabul ilmi. Dan jika kita berniat untuk beribadah, maka yang kita dapatkan amalan tersebut adalah ibadah seperti sholat, puasa maupun zakat. Selain itu, kandungan hadis tentang niat dan pendidikan adalah setiap orang yang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika dalam ibadah kita niatkan untuk Allah, insya Allah itulah hasil yang akan kita peroleh, yaitu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita telah berusaha dalam menjalankan ibadah tetapi niat kita keliru, maka jangan menyesali siapapun saat bertemu dengan Allah dan menyadari kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang telah kita lakukan di dunia. Maksudnya di sini dijelaskan, jika dalam ibadah kita niatkan untuk Allah, maka insya Allah itulah hasil yang akan kita peroleh. Contohnya bekerja diniati dengan untuk mencari nafkah keluarga, itu akan mendapatkan ridho dari Allah dan barokah yang kita peroleh. Selain itu juga contohnya adalah menuntut sekolah, diniati dengan menuntut ilmu, itu akan mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Baik, untuk sebab yang kedua yaitu membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tentang niat dan hubungannya dengan pendidikan. Yang pertama yaitu nilai keikhlasan dalam belajar. Guru dan murid harus ikhlas dalam menuntut dan mengajarkan ilmu. Nah, jadi untuk murid dalam belajar, mereka harus pertama-tama menata niatnya dulu. Jadi niat yang terpenting yaitu niat untuk ikhlas mencari ilmu, untuk mencari dan mengharapkan ridha Allah semata, bukan mencari ilmu karena urusan duniawi. Dan untuk guru, para guru harus ikhlas dalam mengajarkan pelajaran kepada peserta didik dengan diniatkan bukan hanya untuk menjalankan profesi saja, namun harus diniatkan ikhlas untuk pengabdian. Seperti itu. Dan nilai yang kedua yaitu pembentukan karakter disiplin. Pembentukan karakter disiplin ini bisa muncul dikarenakan niat yang lurus, niat yang sudah benar sejak awalnya. Nah, dengan menanamkan niat yang benar, maka akan menciptakan karakter yang disiplin. Jadi gini, kita sebagai pendidik harus menanamkan atau memberikan pengertian kepada murid bahwa jadi gini, kalau kita belajar untuk niat yang dengan niat yang baik, maka insya Allah
belajar kita itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, kalau murid sudah sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari ibadah, maka tentu saja mereka akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mereka mempunyai kesadaran untuk selalu disiplin, untuk selalu bertanggung jawab, dan tentu saja mereka tidak akan goyah terhadap gangguan-gangguan dari luar. Jadi, penting banget menanamkan niat yang baik, niat untuk ikhlas mencari ilmu karena mengharapkan ridho Allah, akan menumbuhkan sikap disiplin bagi siswa dan tentunya juga bagi pendidik. Kemudian nilai yang ketiga yaitu pertanggungjawaban moral dan spiritual. Segala aktivitas yang kita lakukan di bumi ini ya, segala aktivitas termasuk belajar merupakan bagian dari ibadah. Hal-hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, pendidikan itu merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual. Jadi, tujuan pendidikan dalam perspektif Islam yaitu untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, namun juga berakhlakul karimah. Sehingga nantinya ilmu yang akan mereka dapatkan dapat dimanfaatkan atau dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, namun juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu hubungan dengan konteks kekinian. Jadi, zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menuntut ilmu hanya dikarenakan nuruti gengsi istilahnya ya. Nah, hal tersebut dikarenakan karena apa sih? Yang pertama, hanya untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Jadi, ada kan beberapa orang yang mereka sudah mempunyai pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu pas mereka daftar, mereka hanya menggunakan ijazah SMA ataupun S1 seperti itu. Nah, untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mereka jadinya harus melanjutkan studinya. Misalnya yang ketika ijazahnya masih SMA. Nah, untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi berarti mereka harus melanjutkan studinya hingga S1 seperti itu, atau mungkin yang S1 untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi mereka melanjutkan studinya ke S2. Nah, itu merupakan salah satu niat yang salah ya dalam menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu hanya untuk urusan duniawi dan bukan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah. Kemudian yang kedua yaitu menaikkan status sosial. Hampir sama sebenarnya dengan tadi, tapi menaikkan status sosial ini misalnya sekarang jabatannya sebagai karyawan biasa. Nah, nanti mereka setelah melanjutkan studinya mereka akan naik pangkat. Nah, seperti itu, hampir sama dengan alasan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua untuk mengejar popularitas di media sosial. Nah, bagaimana sih bentuk mengejar popularitas di media sosial ini? Saya kerap sekali menjumpai konten kreator yang mereka itu brandingnya sangat luar biasa sekali ya. Mereka lulusan di univ-univ top 10 di Indonesia, bahkan ada yang lulusan dari luar negeri. Mereka kontennya juga membagikan tips-tips seperti itu. Namun apa? Namun alasan mereka menuntut studi itu hanya untuk itu, hanya untuk mencari followers ibaratnya. Kita juga tidak boleh ya hanya niat untuk menuntut ilmu hanya seperti itu. Kita harus ikhlas. Dan yang terakhir yaitu untuk mengalahkan pesaing. Tentu ini sangat merupakan contoh niat yang sangat salah dalam menuntut ilmu. Ini tidak boleh ditiru ya teman-teman. Nah, untuk menghindari hal tersebut atau untuk menata niat kita dalam menuntut ilmu, kita bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan karakter berbasis nilai Islam. Seorang pendidik harus mengajarkan pendidikan karakter kepada murid-muridnya yang berbasis nilai-nilai Islam. Jadi dijelaskan nih kalau gini menuntut ilmu itu tujuannya untuk ini loh, sudah ada landasan surat-suratnya seperti itu. Kemudian
berdiskusi dan fleksibel. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu tidak hanya satu arah saja dari guru ke murid, namun harus berdiskusi antara murid dan murid, guru dengan murid. Seperti itu, dan itu akan jauh lebih fleksibel dan lebih istilahnya lebih baik daripada pendidikan satu arah. Nah, yang ketiga itu mentoring spiritual. Jadi para pendidik bisa menanamkan nilai-nilai spiritual, mengajarkan nilai-nilai spiritual tentang bagaimana sih menuntut ilmu itu dalam pandangan Islam, bagaimana hukumnya menuntut ilmu itu kepada para murid, sehingga mereka akan niatnya akan tertata untuk menuntut ilmu dikarenakan ikhlas mencari ridha Allah. Dan para guru juga akan mendapatkan niat juga, insya Allah akan mempunyai niat juga menuntut ilmu itu untuk mengabdi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.